berjuang bersama RT 7 Jalan Lumba-Lumba Desa Selili. Jadi teman-teman, ini adalah tempat di mana kita hari ini akan observasi mengenai pengelolaan sampah untuk pemukiman yang berada di bantaran sungai. Halo semuanya, jadi berdasarkan dari observasi yang kami lakukan, itu rata-rata warga di Desa Selili ini sudah melakukan pemisahan sampah, baik itu sampah organik maupun anorganik, di mana mereka tuh nanti akan mengumpulkan terlebih dahulu, baru nanti akan dikirimkan ke TPS. Jadi tidak seperti yang kita pikirkan, walaupun mereka ada di pinggiran sungai, itu mereka akan membuang sampahnya ke sungai. Itu sih kalau dari yang dapat kami sampaikan. Jadi teman-teman, yang seperti kita ketahui, walaupun sudah banyak warga yang teredukasi dan sudah bijak dalam memilih dan memilah sampah, namun masih ada warga yang belum bijak dalam mengelola sampah. Seperti juga yang kita ketahui, walaupun mereka tinggal di bantaran sungai, tapi ada warga yang sudah dapat mengelola sampah dengan baik dan masih ada warga yang masih belum bisa mengelola sampah dengan baik. Oleh sebab itu, lingkungan ini masih belum bisa dikatakan oleh lingkungan yang bersih dan sehat. Hasil observasi kami menunjukkan adanya bank sampah yang beroperasi di kawasan pemukiman tepian Sungai Mahakam. Keberadaan bank sampah ini menegaskan walaupun pemukiman ini berada di tepian Sungai Mahakam, namun masyarakat telah memiliki kesadaran dan edukasi yang cukup mengenai pentingnya memilih, memilah, dan mengelola sampah dengan baik. Bank sampah ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga bersifat komersial di mana per 1 kg sampah seharga 1.200. Hal ini membuktikan bahwa bank sampah telah menjadi solusi yang cukup efektif bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi dari sampah yang mereka hasilkan. Setelah observasi di Jalan Lumba-Lumba Desa Selili, ini memberikan banyak perbedaan yang bisa merujuk kepada keadaan lingkungan di pemukiman bantaran sungai Desa Selili sekarang. Warga setempat dalam membuang sampah memiliki perbedaan cara dikarenakan warga di Desa Selili ini untuk pembuangan sampah merupakan tanggung jawab masing-masing dan tidak ada bantuan pembuangan sampah. Dari 26 orang didapatkan 3,85% buang ke sungai secara langsung, 76,92% membuang ke TPS atau TPS setempat dikarenakan dekat dengan dari Desa Selili, 7,69% diangkut oleh petugas sampah yang berbayar sebulan sekali, dan 11,54% dikelola seperti sampah kering dibakar, plastik dikumpulkan dan dikirim ke bank sampah, dan sebagainya. Tetapi untuk limbah toilet dan semacamnya 100% warga Desa Selili membuang ke sungai secara langsung. 11 orang dari 26 orang merupakan warga asli Desa Selili dan sisanya merupakan warga pindahan. Pemerintah atau pihak berwenang melalui Ibu RT sudah memberikan edukasi, tetapi 7 orang dari 26 orang masih belum mendapatkan edukasi dalam wawancara observasi di Desa Selili. Nah, oleh karena itu, dalam pengelolaan pemisahan sampah, 69,23% masih belum melakukan pemisahan sampah. Oleh karena itu, masih pentingnya edukasi di Desa Selili. Halo semuanya, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu hasil dari observasi yang sudah kami lakukan pada 25 November 2025 hari Selasa kemarin. Bahwasanya kami bisa melompokkan masyarakat sekitar itu menjadi 2 golongan. Yang pertama golongan patuh dan juga tidak patuh. Kenapa demikian? Dikarenakan hasil dari yang sudah kami dapatkan atau hasil dari wawancara yang sudah kami lakukan kemarin, itu orang-orang di sana itu ada yang patuh dan juga tidak. Jadi kenapa kami bisa menggolongkan dua hal tersebut ya karena hasil dari observasi kami sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah daerah Kota Samarinda yang secara eksplisit dijelaskan pada pasal 38 tentang larangan membuang sampah bahwasanya membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai serta fasilitas umum lainnya itu dapat dikenai sanksi yang diatur juga pada pasal 47 bahwasanya orang yang melanggar atau membuang sampah pada sembarang tempat itu dapat dikenai pidana penjara selama 3 bulan dan juga dapat dikenai sanksi berupa uang sebanyak 50 juta rupiah. Hingga pada akhirnya, dari pengelolaan sampah masyarakat Desa Selili, tepatnya di Jalan Lumba-Lumba, itu kami mendapati 2 sisi, yakni dari sisi negatif dan juga sisi positif. Pertama, dari sisi negatif, itu terdapat beberapa fakta yang kami jumpai. Yang pertama, itu terdapat beberapa titik yang menjadi penumpukan sampah, seperti di antara rumah warga, beberapa titik, dan juga di pinggiran sungai. Dimana kalau kita lihat, itu sangat tidak nyaman, bahkan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap.
Yang kedua itu limbah toilet seperti air bekas cucian, air bekas cuci baju itu secara langsung dibuang ke sungai tanpa adanya filterisasi terlebih dahulu. Dan yang ketiga, terdapat juga masyarakat yang membuang secara langsung, secara sadar sampahnya ke sungai yang dilakukan di jam 1 malam karena menganggap bahwa sampah yang ia buang itu tidak akan menimbulkan dampak negatif dan juga tidak ada yang melihatnya dan menganggap bahwa mereka tuh aman saja dan tidak akan ada yang melaporkan. Tetapi di balik sisi negatif juga ada sisi positif yang dapat kami jumpai. Yang pertama, itu terdapat beberapa masyarakat atau bahkan lebih dominasi masyarakat itu mengelola sampah dengan cara pemilahan, seperti mereka memisahkan sampah-sampah plastik yang nantinya akan dijual ke bank sampah, kemudian beberapa sampah yang bisa dikelola menjadi pupuk sampah atau pupuk kompos, kemudian ada juga sampah-sampah yang nantinya akan dibuang ke TPS. Di lain sisi juga kami menemui bahwa ada bank sampah di sekitar masyarakat Selili, sehingga masyarakat Selili ini dapat lebih mudah menjual sampahnya dan menghasilkan duit untuk menambah penghasilan mereka itu sendiri. Tak hanya itu, kami juga mendapati beberapa pelang yang menuliskan bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Hal ini menjadi pengingat bagi masyarakat di Jalan Lumba-Lumba itu sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari beberapa hal yang kami jumpai ini, kami sekiranya ingin memberikan beberapa saran seperti memberikan edukasi lebih lanjut. Meskipun edukasi telah dilakukan secara berkala di Jalan Lumba-Lumba untuk masyarakat desa Selili ini, perlu adanya edukasi lebih lanjut untuk mendorong masyarakat desa Selili untuk melakukan pemilahan sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan memperkuat pengelolaan bank sampah untuk menjadi lingkungan yang lebih bersih, nyaman, dan sehat bagi masyarakat desa Selili itu sendiri. Sekian dan terima kasih dari hasil observasi kami. Kalau dibakar-bakar kan tunggu hujan dulu berapa nih. Wow, kreatif. Ya. Kreativitas tinggi. Ada edukasi nggak Pak dari RT kayak cara pengelolaan sampah yang baik? Belum pernah dikasih sama Pak RT, sebelumnya belum. Bu RT, kami sekarang Bu RT. Bukan Pak RT lagi ya. Bapak ini lain RT dengan saya. Lain. Pantas dia kreativitasnya. Kalau bapaknya sendiri di sini sudah menerapkan pemisahan sampah nggak kayak sampah? Oh, sudah sering sekali. Sama botol, sama kan yang lain udah. Situ saya jual di situ lah. Oh, yang di situ Ada bank sampah situ. Kadang tergantung sampahnya ya. Kalau ada yang plastik yang bagus, yang grass itu sekarang 1.200. 1.200. 1.200.000. Oke. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ini kalau bapaknya tinggal di sini nih, Ya. pernah nggak buang sampah langsung ke sungai? Oh, ke sungai? Iya. Sangat takut sekali. Karena untuk keturunan cucu nanti kesian berlanjutan ya. gitu ya. Kelanjutan hidupnya nanti kesian. Kalau kakeknya buang sampah ke sungai, pasti cucunya ikut juga. Contoh yang baik buat anak-anak sekarang. Kalau untuk pengelolaan sampah di pemukiman sekitar sini tuh gimana ya Pak kira-kira? Dia nu masukkan kresek baru kan kantong sampah. Tong sampah ya Pak? Iya. Itu langsung